sebagai pribadi saya hari ini mencalonkan di Batu. Kenapa? Hakikat berpartai itu kan pengen, artinya untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan berakhir, tujuan akhirnya adalah untuk membangun kesejahteraan. Maka pikiran besar saya adalah bagaimana kami ini bisa mensinergikan. Nah, gitu toh, tiga sosok pemimpin di Malang Raya ini menjadi satu kesatuan yang bagus. Karena membangun Malang ini tidak bisa ego sektoral. Malang, Kabupaten, Kota Malang dan Kota Batu. Pada saat pemimpinnya ini sevisi sepandangan, gitu ya, punya alur pikir yang sama, saya pikir kan bagaimana membangun kebersamaan Malang Raya ini akan cepat. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Budi Akbar di acara Malang Live, Mata Lokal Memilih. Beberapa hari lalu, sosok yang bersama saya ini mendaftar menjadi salah satu peserta Pilkada Kota Batu. Beliau punya pengalaman lebih dari 20 tahun di pemerintahan. Bersama saya, Bapak Dr. Andes Haji Didi Gatot Subroto, SHMH atau biasa dipanggil Pak Didi. Selamat datang Pak Didi di sini. Selamat datang di kantor Surya Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, sebelum kita mulai lebih jauh, sebenarnya siapa Pak Didi ini? Karena orang taunya ketika nyari di googling, Pak Didi adalah Wakil Bupati Kabupaten Malang, begitu. Kok ujuk-ujuk mau ke Batu nih Pak? Nah, itu mantiknya seperti itu Pak. Satu yang mungkin saya perkenalkan ya. Saya lengkapnya Didi Gatot Subroto. Tempat tinggal saya di Singosari, tempatnya di Tunjung Tirto. Ya kebetulan saya mulai muda itu menjadi aktivis. Ya mulai dari SMA itu aktif di OSIS, kemudian masuk di perguruan tinggi juga aktif di lembaga-lembaga kemahasiswaan dari situ. Nah, alhamdulillah kok pada saatnya diberikan kesempatan kan gitu lah, diberikan kesempatan menjadi kepala desa. Itu mulai tahun awal 97 ya. 97 sampai 2013. Tidak kurang antara 17 tahun. Dengan 2 kali masa jabatan. Nah, kebetulan di tengah-tengah perjalanannya saya karena orang pergerakan diberikan amanah oleh teman-teman. Teman-teman menjadi ketua asosiasi kepala desa di mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai di tingkat pusat. Nah, menarik. Itu kira-kira kemudian berakhir tahun 2013. Nah, saya diminta artinya waktu itu berhenti kepala desa. Nah, bersamaan dengan masa pemilihan legislatif. Akhirnya dari berbagai teman-teman yang mengajak kami, akhirnya waktu itu saya memberikan keputusan memilih melalui jalur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau dikenal dengan PDI Perjuangan. Nah, akhirnya saya masuk pada kontestasi Pileg. Alhamdulillah yang pertama 2014, 2019 saya terpilih. Nah, dengan proses ya 2,5 tahun pertama saya menjadi anggota, kemudian 2,5 tahun berikutnya saya diberikan amanah oleh partai memimpin ketua komisi 1. Nah, itu kemudian berakhir 2019, proses politik berlangsung kembali, pemilihan. Nah, saya untuk yang berikutnya saya diberikan amanah kembali oleh DPP partai, diberikan kepercayaan menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Mulai tahun 2019, insya Allah sampai sekarang. Dan 2019 saya terpilih kembali untuk DPR yang kedua. Karena kami ini diberikan amanah sebagai ketua DPC, nah ex officio saya diberikan kepercayaan juga oleh partai
diminta atau ditunjuk sebagai ketua DPRD Kabupaten Malang. Oke. Itu 1 tahun berjalan. Jalan. Begitu Oke. kira-kira. Berarti kalau bisa disimpulkan berangkat dari kepala desa, lalu jadi dari DPRD 2 periode, Ya, lalu menjadi bupati. ya wakil bupati. Wakil bupati. Ya. Mohon maaf. Nah, sebelum kita jauh lebih banyak bahas soal pemangku kebijakan atau soal kursi pemerintahan ini, Pak, tim kami juga beberapa kali riset juga soal Pak Didi, yang ternyata memang besar dan sekolah di Singosari dan juga Malang. Tercatat di SD Tunjung Sirto Singosari, Ya. terus SMP di SMPN 1 Singosari, Ya. lalu juga di SMA Taman Siswa. Ya. Yang menarik sebenarnya kenapa dari Singosari waktu itu ke Malang untuk sekolah di SMA Taman Siswa, Pak Didi? Iya. Ya, sebenarnya pada waktu itu kan gini, saya mulai dari SD, SMP, kemudian mengambil SMA, ya pilihan saja. Oh, pilihan saja. Ya pilihan saja. SMA, Taman Siswa, satu diantaranya kan di sana ada sesuatu kelebihan. Apa, Ada Pak? satu kelebihan diantaranya adalah bagaimana di sana ada pendidikan budi pekerti yang sebenarnya yang cukup luar biasa. Di zaman itu ya, Pak Ya, ya? di zaman itu ada Oke. pendidikan budi pekerti yang tidak diberikan di sekolah-sekolah lain. Oke. Nah, itu kira-kira sehingga orang tua waktu itu memberikan pilihan udah di Taman Siswa. Nah, Oke. kira-kira seperti itu. Nah, memang Taman Siswa kan belakangan SMA-nya cukup terpuruk ya, Pak Didi ya. Tanggapan jenengan soal ini bagaimana, Pak Didi? Ya tentunya karena satu turunnya sekolah-sekolah swasta itu kan dibarengi dengan angka natalitas. Oke. Yang pertama itu, yang kedua, pemerintah juga hari ini utamanya pemerintah sekarang banyak mendirikan sekolah-sekolah negeri. Oh, zaman itu nggak banyak sekolah negeri. Tidak banyak. Oke. Tidak banyak. Ada sekarang SMA, kemudian SMK. Nah, sementara angka kelahirannya Oke. Nggak begitu. angka kelahirannya ini berhasil pemerintah mampu menekan angka kelahiran, angka natalitas. Oke. Ini juga terjadi di seluruh SD sekarang. Oke. Hampir semua SD itu kan jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Iya, Maka iya. ini kan menjadi problem bersama yang ke depan harus dicarikan solusi. Oke. Bagaimana kependidikan kita itu ya ini harus bisa secemerlang dulu, Iya, iya. sehingga high cost Iya. cost terkait perawatan, bagaimana pembiayaan sekolah, kemudian guru dan Iya, proses. iya, iya. Kalau pembelajaran sebenarnya aktif, lebih bagus. Oke. Tetapi kan high cost-nya menjadi lebih besar. Oke. Nah, dari lulus kuliah itu lanjut ke UMM, ambil ilmu kesejahteraan sosial, Ya, Pak Didi. Nah, dari situ sebenarnya jiwa-jiwa aktivis Pak Didi jalan juga ya. ya. Dulu sempat bergabung sama apa aja, Pak Didi, Ya, kegiatannya? saya mulai di HMJ, Oke. mulai di Senat, kan Oke. begitu. Kemudian dengan organisasi-organisasi sosial lainnya di Oke. luar, kan Oke. gitu. Nah, kalau misalnya ilmu kesejahteraan sosial sebenarnya yang dulu dipelajari sama yang saat ini Pak Didi menjabat atau sehari-hari untuk pekerjaannya memang ada hubungannya atau tidak, Pak? Ya, yang namanya kesejahteraan itu kan sebenarnya bagaimana kita memberikan sebenarnya kita bisa menciptakan atau membuat ruang-ruang membuat orang itu nyaman. Oke. Bagaimana membuat orang itu nyaman? Ya tentunya banyak teori. Nah, bagaimana ternyata setelah masuk di eksekutif, Oke. nah, ini bisa kita eksekusi. Oke, menarik. Karena kesejahteraan sosial kan memang instrumennya banyak ya, Pak ya. Ya. Panjang sekali gitu. Kita bicara sosial, agama, budaya, kesenjangan juga seperti itu. Ya, Nah, untuk lebih lanjutnya sebenarnya dari yang Pak Didi pelajari, lalu yang sampai hari ini Pak Didi terapkan dalam kepemerintahan, berapa banyak sebenarnya, berapa persen gitu Pak yang teraplikasi di pekerjaan sekarang gitu? Kalau seperti sebenarnya ya hampir seluruh berseluruh. komponen kehidupan ini berakhir pada yang namanya kesejahteraan. Oke. Maka ya seluruh komponen
kehidupan itu kan berakhir yang namanya sejahtera. Artinya sejahtera termasuk pada sisi spiritual. Spiritual itu di saat kita sudah bisa menghambakan diri kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya, ada rasa nyaman pada diri kita bahwa sebenarnya kita kan sudah sampai di sana kalau menurut saya. Hampir semuanya. Berarti bukan cuma masalah fisik juga tapi spiritual juga. Iya. Ya? Sampai semua faktor itu jalan gitu. Iya. Nah, kita bicara masuk lagi soal pencalonan Pak Didi dari Bupati Malang ke Kota Batu nih. Ya. Nah, pendekatan yang diambil oleh Pak Didi kan lumayan cukup, dari Bupati ke Wali Kota yang dua daerahnya mungkin berbeda. Apa alasan utama Pak Didi tidak mencalonkan lagi di kabupaten, malah mencalonkannya di Kota Batu? Ya. Satu sebenarnya kan kalau ini kan panggilan. Panggilan. Ya kebetulan saya ini pernah ikut kontestasi juga di Batu pada tahun 2012. Nah, bersama-sama dengan waktu itu kontestasi wakil wali kota. Alhamdulillah waktu itu artinya yang mendapatkan rekomendasi adalah Mas Punjul. Nah, Mas Punjul masuk di sana, saya masih belum berkesempatan. Nah, saya diberikan kesempatan masuk masih kepala desa sampai 2014. Nah, 2014 saya baru bergabung secara resmi di partai, artinya masuk di fraksi PDI Perjuangan. Nah, bersamaan dengan itu, hari ini kan Batu itu kan pemerintahannya itu kan sudah berakhir, Bu Dewanti. Kebetulan Bu Dewanti karena beliau hari ini sudah terpilih gitu ya, menjadi anggota DPRD provinsi. Nah, ruang dan peluang itu ada. Saya karena menjadi bagian orang Batu, saya itu juga walaupun sebagai wakil bupati, saya itu menjadi bagian warga Batu. Saya punya rumah di Batu, artinya mulai tahun 2004 sampai sekarang, tepatnya di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Haji, yaitu menjadi bagian panggilan, menjadi panggilan nurani. Ada sesuatu yang sebenarnya chemistry bagi saya gitu ya, tahun 2012 untuk kembali ikut berlaga dalam rangka melanjutkan program-program yang sudah dibangun baik oleh Pak Imam Kabul, dilanjutkan oleh Pak Edi Rumpoko, almarhum, kemudian dilanjutkan Bu Dewanti. Nah, ini yang ingin kita lanjutkan. Nah, terkait bicara Pak Edi Rumpoko dan Bu Dewanti Rumpoko, apakah Bapak itu nanti ketika mencalonkan bupati itu coba menghapus bayang-bayang dari keluarga Rumpoko ini, dari Pak Edi almarhum maupun Bu Dewanti, atau seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, kebetulan saya itu dengan Pak Edi Rumpoko, dengan keluarga itu dekat. Sejak beliau menjabat atau bahkan sebelum beliau menjabat, saya itu menjadi bagian satu keluarga besar melalui keluarga pemuda Pancasila. Nah, maka apa yang harus kami lakukan ke depan? Membangun komunikasi yang bagus. Karena beliau apapun beliau itu sudah memajukan Kota Batu. Pak Edi Rumpoko punya jasa yang luar biasa dengan warga masyarakat Kota Batu yang dilanjutkan oleh Bu Edi Rumpoko. Tentunya masih banyak mungkin hal-hal yang dimungkinkan menurut pikiran-pikiran beliau gitu ya, yang memang waktu itu karena terbatasnya waktu ada program-program yang belum terselesaikan. Ya tentunya kami harus bisa membangun komunikasi pada saat itu positif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, kita lanjutkan dong. Nah, tetapi kalau dimungkinkan itu baik, tetapi situasi kondisi hari ini tidak memungkinkan, nah ya tentunya kita lipstick bagaimana keinginan-keinginan beliau itu tetap tersampaikan, tentunya dengan cara-cara saat ini yang mungkin bisa saya lakukan, kan begitu. Anaknya juga Mbak Ganis juga rencananya mau maju juga. Itu sempat dengar nggak Pak Didi, atau ada sempat isu berseliweran? Kalau Mbak Ganis kelihatannya tidak. Insya Allah tidak. Beliaunya kan sudah terpilih juga sebagai anggota DPR. Maka itu menjadi mitra bagi kami, supporting di saat katakanlah saya nanti bisa mendapatkan rekomendasi dari DPP partai. Nah, ini mengutip salah satu ucapan Bapak ketika mengambil formulir untuk pendaftaran Wali Kota Batu. Pak Didi bilang warga Batu harus merasakan pertumbuhan perkembangan kepariwisataan
namun tidak meninggalkan sektor pertanian masyarakat Kota Batu. Ini yang harus segera dilakukan. Ya. Nah, bisa dielaborasi lagi nggak Pak? Sebenarnya masyarakat Batu ini indikatornya sudah maju pariwisata dan pertaniannya, atau jalan di tempat, atau seperti apa? Sudah, artinya sudah maju. Hmm. Pariwisataan Batu itu kan luar biasa. Heeh. Artinya hari ini dalam 1 tahun itu sudah berapa? Ada 4 juta kalau nggak salah itu wisatawan yang masuk Kota Batu. Tetapi bagaimana warga masyarakat secara keseluruhan harus bisa menikmati, harus bisa menikmati atas jumlah wisatawan yang masuk ke Kota Batu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak harus bisa meninggalkan sektor pertanian? Di sana ada banyak hotel. Oke. Di sana ada banyak franchise pedagang-pedagang semuanya. F&B ya Pak ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Membangun sebuah sinergisitas. Bagaimana hotel, bagaimana pertukuan, bagaimana pedagang-pedagang ini semuanya. Nah, bisa menampung hasil pertanian warga masyarakat Batu, mulai dari buahnya, sayurnya, dan komoditi yang lainnya, sehingga itu bisa dinikmati. Satu sisi mendekatkan pasar, dengan harapan pada saat pasar itu dekat, petaninya penghasilnya meningkat. Demikian pula dengan petani-petani bunga. Petani bunga ya, Nah, itu yang kan banyak banget di Batu Pak. Maka bagaimana petani-petani bunga ini, gitu ya, bunganya tidak hanya dieksplor, tetapi bagaimana bunga ini diminati dan dibeli. Oke. Nah, oleh siapa? Oleh wisatawan. Setelah wisatawan itu masuk pada tempat-tempat pariwisata, maka mereka diberikan kesempatan pulang bisa membawa oleh-oleh wujudnya sayur mayur, kemudian bumi bunga, gitu ya. kan begitu. Iya, Demikian pula dengan hotel-hotel yang ada di sana. Bagaimana hotel-hotel itu kebutuhan-kebutuhan dasar dalam, nah ini bisa disuplai oleh hasil pertanian Kota Batu, mulai dari sayurnya, buahnya, kan begitu. Baru kekurangan-kekurangannya diambilkan dari luar. Oke, berarti yang utama prioritas masyarakat Batu dulu hasilnya untuk support pariwisata, berarti ya Pak. Betul. Nah, kalau bicara ngomong kontestasi politik nih Pak, menurut Pak Didi, siapa saingan terberat Pak Didi untuk pencalonan wali kota Batu ini Pak? Ya, saya pikir kalau persaingan semuanya berat. Semuanya berat ya Pak? Semuanya berat. Nah, udah, semuanya hari ini dilakukan dengan sepenuh hati, penuh sebuah keyakinan. Nah, tentunya tidak boleh lupa ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dan berdoa, ya, utamanya itu ya Pak ya. Nah, untuk dukungan sebenarnya kan ini masih menunggu proses rekomendasi dari PDIP, Pak. Apakah Pak Didi tetap misal kan nama Pak Didi punya elektabilitas juga untuk di Kota Batu seperti itu. Misalnya ada dukungan di luar dari eksternal PDIP, apakah Pak Didi terbuka atau tetap menunggu rekomendasi dari PDIP? Satu, tugas kami hari ini tetap komunikasi. Komunikasi artinya sebagai bakal calon itu tidak boleh meninggalkan partai. Pertama yang harus kami lakukan adalah komunikasi dengan internal dulu dengan partai. Kemudian yang kedua berkomunikasi dengan eksternal. Kepada siapa? Seluruh partai yang ada di Batu. Hari ini kalau di Batu itu, mohon maaf, yang berkesempatan untuk mencalonkan bisa PKB punya 6 kursi, PDI 6 kursi, tetapi pimpinan sekarang didapatkan oleh teman-teman PKB karena ada selisih sedikit. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita punya Golkar, sahabat-sahabat Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem dan Demokrat. Termasuk PKS. Nah, maka secara keseluruhan kewajiban kami komunikasi. Jalinan komunikasi ini di dalam rangka untuk memperkuat dukungan. Nah, besar harapan kami bagaimana kan begitu toh partai-partai yang di luar PDI Perjuangan nanti bisa berkoalisi dengan kami sehingga pada saat kita bisa bergabung enak untuk membangunnya. Karena semuanya dalam sinergitas yang sama gitu ya Pak ya. Seperti yang saya lakukan pada saat mencalonkan di Malang bersama-sama Pak Bupati, Pak Sanusi, Sandi didukung oleh banyak partai, kan asik akhirnya. Iya, semuanya bisa jalan gitu ya. Bisa jalan. Nah, tanggapan kan
Pak Didi ini maju di Kota Batu. Tanggapan Pak Sanusi soal Pak Didi nyalon di Batu gimana nih Pak? Kami berdua ini kan sudah mengaku sebagai kakak adik, Oke, maka kita harus saling memberikan support. oke, Dalam kapasitas saya sebagai ketua DPC, saya tetap bagaimana harus memenangkan PDI Perjuangan di Kabupaten Malang, bisa duduk sebagai pemimpin eksekutifnya, bisa Oke. memenangkan Kabupaten Malang. Siapapun nanti yang akan direkomendasi oleh DPP partai. Itu yang pertama. Dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Oke, Sebagai wakil bupati, saya terus mengikuti karena pemimpin tidak ada pemimpin kembar, matahari tidak ada kembar. Tidak boleh Saya dua, ya. tetap akan terus mendampingi Pak Bupati sampai akhir pemerintahan. Kapan akhir pemerintahan kami? 25 pada tanggal 31 Desember 2024 ini. Oke. Nah, walaupun kemarin kita mengajukan ke MK, alhamdulillah itu diterima. Nah, berakhirnya kapan? Menunggu sampai batas pelantikan berlangsung. Oke. Itu. Kemudian yang ketiga, Heeh. sebagai pribadi saya hari ini mencalonkan di Batu. Kenapa? Hakikat berpartai itu kan pengen, artinya untuk mendapatkan kekuasaan. Iya. Kekuasaan berakhir, tujuan akhirnya adalah untuk membangun kesejahteraan. Oke. Maka pikiran besar saya adalah bagaimana kami ini bisa mensinergikan. Nah, gitu toh, tiga sosok pemimpin di Malang Raya ini menjadi satu kesatuan yang bagus. Oke. Karena membangun Malang ini tidak bisa ego sektoral. Oke. Malang, kabupaten, Heeh. Kota Malang dan Kota Batu. Iya. Pada saat pemimpinnya ini sevisi sepandangan, gitu ya, punya alur pikir yang sama, saya pikir kan bagaimana membangun kebersamaan Malang Raya ini akan cepat. Iya, iya, iya. Akan cepat berhasil, akan cepat untuk mendapatkan keberhasilannya. Iya, Nah, iya, gitu, iya, gitu iya. kira-kira. Nah, itu juga yang jadi salah satu indikator ya, Pak ya. Karena kan pasti ada tantangannya juga ke depan Ya. gitu ya. Menurut Pak Didi, baik dari soal sinergitas Malang Raya, baik kota, kabupaten Malang dan Batu, tantangan ke depannya yang berat itu apa, Pak? Tantangan ke depan ini adalah pertumbuhan dan perkembangan digitalisasi. Oke. Ini yang paling berat. Maka kita dituntut untuk melakukan itu. Artinya melakukan percepatan. Pertama ke dalam diri sendiri. Nah, pemimpin ke depan ini harus paham melek dengan digital. Oke. Kalau tidak, pasti kita akan ketinggalan. Nah, karena melalui digital itu kita bisa melakukan percepatan dari semua aspek pemerintahan. Kita bisa jauh tetapi menjadi dekat. Dekat menjadi jauh. Jauh. Itu sebenarnya digital kuncinya. Digital Itu yang kuncinya. pertama. Yang kedua, yang paling utama lagi adalah tantangan adalah mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Kenapa tuh, Iya, Pak? itu tantangan yang paling utama. Oke. Pemimpin itu terkadang seringkali kita kan manusia. Iya. Manusia. Di saat sudah terpilih, maka mohon maaf, manusianya muncul, Oke. pengen selalu dilayani. Oke. Itu yang tidak boleh. Kita itu menjadi pelayan masyarakat. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya bekerja Oke. dengan ikhlas, bekerja dengan sungguh-sungguh. Masyarakat adalah menjadi masyarakat itu adalah satu hal yang utama ya daripada pribadi dan keluarga. Oke, menarik. Ini bukan cuma untuk dari sekedar calon-calon saja, tapi yang jadi pemimpin pun harus punya etika seperti itu ya. Harus. Kalau tidak, wah ini kita sekarang mohon maaf, Iya. sebagai pelayan tidak bisa kita duduk di kantor, tidak boleh. Iya. Maka bagaimana kita harus sering terjun di masyarakat, turun Oke. di masyarakat, ketemu masyarakat, kemudian memahami keinginan-keinginan masyarakat. Nah, sehingga melalui kita bisa paham dengan keinginan masyarakat, insya Allah gitu ya. Ya, kepemimpinan kita ini bisa diterima kan Oke. gitu. Nah, terakhir Pak Didi, apa langkah-langkah Pak Didi ke depannya untuk meyakinkan para pemilih bahwa
Pak Didi ini figur yang tepat untuk menjadi wali kota Batu? Ini cukup tricky tapi ya. Apa seperti itu, Pak? Kalau menurut saya, tidak merubah kebiasaan. Tidak berubah kebiasaan. Tidak merubah kebiasaan. Ya sering turun masyarakat, menyapa masyarakat, duduk bareng dengan masyarakat. Itu caranya di mana? Ya sering silaturahmi, ya sering jagong maton. Itu aja. Pada saat kita mau, kemudian yang kedua, jangan membeda-bedakan. Oh, ini adalah kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, itu yang nggak boleh. Dibeda-bedakan itu ya, Pak? Itu nggak boleh. Kalau saya, seperti itu. Berarti mau dari orang mana, orang A, orang B, orang C ya? Kumpul aja di tengah gitu ya, Pak? Iya. Nah, terakhir Pak Didi, sosmednya yang ready apa Pak Didi? Yang bisa di-follow sama Tribuners? Saya yang ada di Instagram rupanya. Instagram? Ya, baik. Instagram. Nama username-nya Didi Gatot Subroto atau bukan? Didi Gatot Subroto. Mungkin bagi teman-teman Tribuners yang mau follow juga, follow di Instagram @DidiGatotSubroto. Di situ juga ada foto-foto dan kegiatan Pak Didi juga ya setiap hari ya. Akunnya dipegang Pak Didi atau ada adminnya? Kadang-kadang saya, kadang-kadang adik-adik. Oke. Misalnya masyarakat mau nge-DM gitu dibalas nggak, Pak? Boleh. Ya, seringkali yang saya balas. Pokoknya ada waktu sih saya balas. Siap. Nah, kurang lebih begitu Pak Didi. Mudah-mudahan dapat rekomendasi dari DPP PDIP dengan segera. Dan juga langkah berikutnya adalah pasti kampanye juga, masa kampanye, dan semoga sukses dari kami. Saya akhiri, terima kasih Pak Didi sudah berkunjung ke kantor Tribun. Terima kasih Tribuners. Bersama saya tadi sudah interview dengan Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.